Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu terancam PHK massal tahun 2025. Tenaga honorer wajib patuhi aturan Menpan RB agar bisa diangkat menjadi P3K. Untuk mengetahui lebih detail, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Terancam PHK atau pemutusan hubungan kerja pada tahun 2025. Semua tenaga honorer wajib untuk mematuhi aturan dari Menpan RB. Aturan ini berkaitan dengan pelaksanaan seleksi P3K 2024. Menpan RB telah membuka formasi terbesar untuk pengadaan tenaga honorer menjadi ASN lewat P3K 2024. Sebanyak 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024 dialokasikan untuk penyelesaian tenaga honorer maupun non-ASN di instansi pemerintah. Memiliki jumlah formasi terbanyak pada tahun 2 ini, Menpan RB menghimbau kepada seluruh tenaga honorer untuk mendaftar dalam seleksi P3K 2024. Pendaftaran seleksi P3K 2024 ini dibuka menjadi 2 periode. Periode yang pertama telah dilakukan pada tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024 untuk pelamar prioritas. Pelamar yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K 2024 periode pertama adalah pelamar prioritas. Pelamar prioritas guru dan di 4 bidang pendidik tahun 2023, X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2 sesuai pangkalan database BKN, THK di BKN, serta tenaga honorer atau non-ASN yang terdata dalam database BKN. Sementara itu, untuk periode kedua akan dilakukan pada tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024. Pelamar yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K 2024 periode kedua adalah pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Harus bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus dan bisa mendaftar pada instansi pemerintah selain tempatnya bekerja. Dengan pengelolaan
dan ketepatan yang diatur oleh Menpan RB ini menjadikan banyak peluang bagi para tenaga honorer untuk bisa mendaftar dalam seleksi P3K 2024. Tidak ada alasan bagi tenaga honorer untuk tidak mendaftar dalam seleksi P3K 2024 karena kebutuhan formasi yang tersedia sangat banyak di tahun ini dan ditujukan 100% kepada honorer. Tidak ada pengangkatan langsung menjadi ASN, jadi jalan satu-satunya adalah mendaftar dalam seleksi P3K 2024 yang dibuka pemerintah. Tidak ada perlakuan khusus dan semua seleksi dilaksanakan menggunakan sistem CAT. Jadi semua honorer maupun tenaga non-ASN harus belajar dan mempersiapkan diri dengan baik. Kelulusan berdasarkan peringkat terbaik dan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tak ada nilai ambang batas, jadi honorer harus berusaha mendapatkan nilai tertinggi dalam formasi instansi yang dilamar. Jika tidak memiliki formasi karena kebutuhan sudah penuh, maka honorer bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terkait dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Iyana juga angkat suara. Bahkan seluruh tenaga honorer wajib untuk mengikuti seleksi P3K 2024 agar bisa diangkat menjadi ASN. Jika honorer tidak mematuhi aturan dari Menpan RB tersebut, berkemungkinan akan di-PHK pada tahun 2025 mendatang. Hal ini sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024 mengenai pengadaan honorer menjadi ASN lewat P3K 2024. Tidak ada lagi honorer di tahun 2025, jadi jika ada honorer yang memiliki kesempatan dan memenuhi syarat namun tidak mendaftar dalam P3K 2024, bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada tahun depan. Demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Menpan RB terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.